Pernah nggak ngebayangin berkomunikasi jarak jauh bukan pakai smartphone tapi pakai ultrasound seperti whale atau paus dan gajah? Cara-cara hewan untuk mencari makan, untuk navigate, untuk berkomunikasi, basically untuk menjalankan hidup itu sangat berbeda dengan manusia. Contohnya lumba-lumba dan kelelawar menggunakan sonar untuk mencari makanan dan untuk mencari tahu siapa aja yang ada di sekitar mereka. Coba bayangin, kita nyium sesuatu bukan pakai hidung tapi pakai antena, seperti semut. Atau coba bayangkan golden mole dan juga scorpions yang mendeteksi getaran permukaan tanah untuk mencari tahu apakah ada mangsa di sekitarnya atau tidak. Nah, ini salah satu yang paling unik. Coba bayangkan kita mapping untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu dengan menggunakan nyanyian seperti yang dilakukan oleh paus atau whales yang mengadakan perjalanan dari perairan dingin di kutub ya, dari Greenland ke Bermuda di perairan tropis di Pasifik. Nah, bukan nyanyi-nyanyi biar happy ya, tapi paus itu menggunakan nyanyian mereka untuk menuntun perjalanan mereka karena di tiap bagian laut itu mempengaruhi bunyi dari nyanyian yang mereka nyanyikan itu, sehingga bunyi itu terdengar lain di telinga mereka. Atau coba bayangkan kita bisa melihat warna dan sinar ultraviolet seperti burung-burung, atau seperti anjing yang mencium bau urin lalu kemudian tahu identitas dari pemilik urin itu, bahkan kondisi fisiknya seperti apa. Oke, mungkin udah cukup. Dari tadi saya ajak Anda untuk membayangkan segala keunikan yang ada di hewan dan gak ada di kita. Tapi sebenarnya kita tidak bisa merasakan seperti apa rasanya hewan-hewan itu menjalankan hidup mereka karena kita nggak dilengkapi sensor yang mereka miliki. Contohnya, ular mencium bukan dengan hidung tapi dengan lidah. Nah, ular bisa seperti itu karena ada organ vomeronasal yang dimana organ ini memiliki konsentrasi sel saraf lebih banyak dari yang ada di hewan lain. Nah, jadi saat ular itu ngeluarin lidahnya untuk menangkap molekul yang ada di udara, molekul yang tertempel di lidahnya itu kemudian saat dimasukkan kembali ke dalam mulut itu berpindah ke vomeronasal yang berada di langit-langit mulut. Nah, vomeronasal ini kemudian mengirimkan stimuli atau bau molekul itu ke otak langsung untuk dideteksi. Jadi baunya ini bau apa? Nah, bisa secepat dan sesensitif itu. Selain itu, lidahnya juga memiliki cabang, ya, cabang 2. Jadi saat lidahnya dikeluarin itu seperti gak bergerak. Nah, itu untuk mencari tahu sebenarnya lokasi dari sumber bau itu. Jadi kalau ular udah nyium bau tikus, dia bisa tahu lokasi di mana tikus itu berada karena cabang yang di kiri misalnya sumber baunya lebih tajam, sedangkan di kanan tidak ada bau setajam yang ditangkap oleh cabang di lidah sebelah kiri. Maka ular itu bisa tahu, tikus itu berarti ada di arah sebelah kiri. Nah, seperti itu fungsi lidah dari ular. Nah, contoh lain lagi adalah burung-burung yang bisa melihat ultraviolet dan warna lain, itu karena mereka adalah tetrakromat, sedangkan manusia adalah trikromat. Nah, detektor warna yang ada di mata burung itu memampukan mereka untuk melihat dimensi yang baru. So, it unlocks the whole new dimension. Bukan hanya seperti yang kita lihat, spektrum yang manusia bisa lihat, lalu ketambahan ultraviolet, bukan, tapi dengan itu memampukan mereka untuk melihat seluruh dunia warna yang sesungguhnya berbeda dari kita. Nah, lain halnya dengan larva zebrafish atau bayi dari zebrafish. Nah, mereka tuh bisa alternate atau gonta-ganti mode penglihatan mereka. Nah, jadi bagian retina yang melihat ke atas atau melihat ke langit, ke arah langit di atas itu melihat dengan monokrom atau hitam putih, karena buat mereka melihat areal predator itu tidak membutuhkan warna, cukup siluet saja warna hitam putih seperti itu. Lalu bagian retina yang melihat lurus ke depan itu mendeteksi ultraviolet, dan itu dibutuhkan saat mereka melihat plankton yang ada di depan. Lalu bagian retina yang melihat ke bawah, nah itu melihat dengan
warna, ya. Jadi penting untuk mereka untuk melihat warna mangsa-mangsa yang ada di bawah. Nah, konsep bahwa hewan memiliki pengalaman sensorik yang berbeda-beda itu namanya adalah Umwelt. Nah, konsep ini dipopulerkan oleh Jacob von Uexküll di awal abad 20-an. Jadi sebenarnya Umwelt ini adalah bahasa Jerman yang berarti surroundings atau lingkungan sekitar kita. Tapi sama si von Uexküll ini, kata Umwelt tidak dipakai untuk mengartikan lingkungan fisik sekitar. Jadi bukan physical environment, melainkan sebagai sensory bubble di mana hewan atau spesies itu hidup. Jadi ada specific sense of smell, sight, texture, sound yang bisa diamati oleh hewan atau spesies itu, tapi tidak bisa diamati oleh hewan lain. Jadi Umwelt adalah perceptual world dari tiap spesies. Nah, Umwelt mereka udah pasti berbeda dengan kita. Buat manusia, organ mata atau visual adalah sense yang paling penting buat kita. Jadi culture atau budaya kita dibangun atas dasar vision atau penglihatan. Nah, ini adalah Umwelt kita. Baik manusia maupun hewan lain, sebenarnya kita memiliki pengalaman yang belum lengkap tentang dunia di sekitar kita. Kita semua misalnya nih di dalam suatu ruangan, ada manusia, ada banyak hewan, tapi semuanya merasakan atau memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, itulah konsep Umwelt. Tapi terlepas dari kecerdasan Umwelt manusia dan juga teknologi yang kita miliki, kita hanya bisa merasakan sebagian kecil dari keseluruhan realita yang ada. Tapi konsep Umwelt ini terasa seperti membatasi karena ini seperti mengimplikasikan bahwa setiap spesies atau hewan itu terperangkap dalam sensory bubble atau Umweltnya sendiri. Tapi sebenarnya idenya nggak seperti itu. Justru dari konsep ini kita belajar bahwa dunia atau planet kita ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, atau tidak seperti apa yang nampak di mata dan di telinga kita. Ada banyak stimuli yang tidak bisa kita sense, melainkan hanya bisa disense oleh hewan lain, dan begitu juga sebaliknya. Saya mau tambahin refleksi dari saya. Jadi dunia itu atau planet itu bukan semata-mata tercipta untuk diri kita atau untuk manusia khususnya, untuk spesies manusia, bukan. Nah, tadi saya awali video ini dengan keunikan-keunikan hewan yang tidak kita miliki. Tapi saya nggak mau kasih impression bahwa buku ini berisi daftar panjang tentang keunikan-keunikan hewan yang tidak ada di manusia. Bukan seperti itu. Seperti yang penulisnya bilang, Ed Yong, bahwa buku ini bukan tentang superiority, tapi tentang diversity. Buku ini adalah tentang hewan sebagaimana adanya mereka. Nah, ini perlu di-underline karena sepanjang sejarah manusia modern, dengan dasar mekanistik yang sebenarnya keliru, kita sudah anthropomorphize mereka. Jadi manusia jauh-jauh keluar angkasa untuk mencari kehidupan asing di sana, untuk mencari alien. Tapi sebenarnya di dalam planet kita sendiri masih banyak kehidupan asing yang tak terhitung jumlahnya. Dalam arti masih banyak kehidupan yang belum sepenuhnya kita pahami. Nah, saya mau kutip yang Michael Proust bilang, "The only true voyage would not be to visit the strange lands, but to possess other eyes, to see the 100 universes that each of them sees." Sampai jumpa.